Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Talam Berwe. Kali ini Talam Berwe akan membahas tentang fakta-fakta di adat Minangkabau. Minangkabau adalah salah satu suku yang terkenal di seluruh penjuru tanah air karena orang Minang biasanya ada dari Sabang sampai Merauke, dari kota kecil sampai kota besar. Eits, tapi jangan salah loh. Minangkabau ini gak cuma orang Padang. Biasanya kalian hanya menyebut orang Padang ya. Padangnya di mana? Padahal Padang hanya ibu kota provinsi Sumatera Barat saja. Sedangkan Minangkabau ini gak cuma dari Padang saja. Ada dari pesisir selatan, Sawah Lunto, Padang Panjang, Solo, Padang Pariaman, Pariaman, dan lain-lain. Nah, kehadiran suku Minang di berbagai penjuru tanah air ini sebenarnya menghadirkan cukup banyak pandangan negatif tentang suku Minang. Inilah beberapa mitos orang Minang yang dilansir dari beberapa sumber. 1. Pelit. Pandangan negatif ini berkembang turun-temurun dan entah dari kapan hal negatif ini tumbuh di masyarakat Indonesia. Padahal urusan pelit atau enggak, ini tergantung individunya. Mau orang Minang, orang Jawa, Sunda, Batak, Ambon, dan lain-lain. Kalau pelit ya pelit, enggak memandang sukunya. Faktanya, orang Minang adalah orang yang selektif, apalagi dalam menggunakan uang. Kebanyakan orang Minang adalah pedagang. Maka kalau mereka menghitung skala prioritasnya dalam penggunaan uang, itu adalah sesuatu yang wajar ya. Bahkan ternyata banyak perantau Minang ini ikut membantu dalam pembangunan di kampung halamannya. Orang Minang ini punya rasa sosial yang sangat tinggi. Mereka yang sukses nggak akan ragu memberi modal usaha untuk keluarga yang masih kekurangan atau menganggur. Jadi, kalau yang kalian temui adalah orang pelit, yaitu apesnya kalian saja. 2. Menikah dengan satu suku. Keadaan menikah dengan suku yang sama sebenarnya bukan persoalan suku Minang saja. Bahkan, suku Jawa lebih konsen dalam hal ini loh. Banyak hubungan yang kandas di tengah jalan karena perbedaan suku, karena nggak direstui orang tua. Nah, banyak orang berprasangka kalau orang Minang ini melarang anaknya menikah dengan orang yang bersuku lain. Kalian bisa lihat kalau banyak orang Minang menikah dengan orang bersuku Sunda, Jawa, bahkan dari luar negeri seperti Amerika. Kandasnya hubungan dari perbedaan suku ini bisa jadi karena beberapa orang tua nggak mau jauh dengan anaknya karena pernikahan ini. Sifat ini alami dimiliki oleh orang tua yang membuat mereka terpaksa tegas menolak hubungan dengan perbedaan suku. 3. Dijodohkan. Perjodohan ini bukan permasalahan satu suku ya. Dari banyak suku pun sudah jelas banyak orang yang dijodohkan oleh keluarganya dengan pilihan mereka yang sesuai dengan finansial, pendidikan, agama, dan perilakunya. Hal ini bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari, bagaimana hubungan orang tua dengan kawannya pun bisa menjadi salah satu faktor adanya perjodohan atau perjanjian bisnis semisal yang bisa kita lihat di drama Korea Selatan. Bukan hanya urusan suku kalau yang hanya masalah perjodohan ya. Faktanya perjodohan ini nggak begitu ramai ditemui dari orang Minang. Apalagi melihat perkembangan zaman yang mana perjodohan dianggap cara kuno untuk mendapatkan pasangan hidup. Orang tua di Minang nyatanya banyak yang memberi kebebasan untuk anaknya mencari pasangan hidup sendiri meskipun masih memberi kriteria yang cocok dengan kultur keluarga. Jadi buang jauh-jauh pikiran negatif itu ya. 4. Cerewet. Watak orang Sumatera biasanya dikenal keras dan tegas, di mana kalau ada sesuatu yang harus diucapkan, mereka memilih enggak bertele-tele.
Bicara apa adanya adalah prinsip yang ada di sana. Kalau urusan cerewet sih bisa ada di suku manapun. Faktanya, kerasnya kehidupan yang dilalui orang Minang ini membentuk pribadi yang tegas dan nggak perlu bertele-tele. Jadi, jangan sampai salah kaprah menangkap ketegasan sebagai suatu sikap yang kasar dan cerewet. 5. Perantau. Orang Minang memang sebagian besar merantau karena faktor ekonomi yang seenggaknya bisa memberi lapangan pekerjaan untuk mereka yang ada di kampung halaman. Cukup berat memang keputusan mencari nafkah di luar kota, bahkan luar pulau Sumatera. Kalian pasti sudah tahu kalau sebagian besar orang Minang ini memilih berdagang sebagai profesi utamanya. Faktanya memang sebagian orang Minang yang kalian jumpai memiliki usaha seperti rumah makan, masakan Minang atau lebih populer rumah makan Padang, dan berjualan pakaian atau produk fashion lainnya. Sering banget kan kita menjumpai mereka berjualan di pusat grosir seperti Tanah Abang. Bahkan 70% penjual pakaian di sana adalah orang Minang. 6. Pria Minang dibeli. Nah, ini yang paling ramai sampai kadang membuat orang tua melarang anaknya menikah dengan pria Minang karena mitos yang satu ini. Katanya, untuk menikahi pria Minang, maka harus dibeli dengan harga yang cukup mahal, bahkan sampai ratusan juta. Faktanya, nggak semua pria Minang ini dibeli, apalagi di zaman modern ini. Hanya pria di Periaman yang masih dibeli sampai saat ini. Eits, tapi jangan salah paham dulu ya. Sebenarnya ini adalah proses adat istiadat yang berlaku pada masyarakat Pariaman, di mana mempelai wanita memberikan sejumlah uang yang jumlahnya sudah dimusyawarahkan dulu oleh kedua belah pihak. Uang pemberian ini disebut uang jemputan yang tujuannya sebagai bekal mempelai pria dalam membangun rumah tangga dan sebagainya untuk biaya resepsi pernikahan atau biasa disebut barale. Nah, uang jemputan ini biasanya dilihat dari profesi dan penghasilan jumlahnya. Pria dengan profesi populer seperti polisi, tentara, dan dokter bisa mendapat uang jemputan di kisaran 50 juta sampai 150 juta. Setiap orang berbeda, nggak peduli suku, agama, atau ras. Semua hal yang di atas bisa terjadi pada setiap orang. Bahkan adat membeli mempelai untuk profesi adat. Yuk pelan-pelan hilangkan sinisme pada suku Minangkabau ini. Itulah beberapa fakta di adat Minangkabau. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.